di SMA Negeri 72 yang hingga catatan terakhir kami ada 55 orang yang terluka dan tersebar dalam penanganan medis di 2 rumah sakit berbeda. Kita akan perbincangkan ini bersama kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Prof. Adrian dengan Tifal di sini, selamat malam. Malam Mas Tifal. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktu berbicara untuk Kompas TV kali ini. Saya mau tahu perspektif awal Anda dengan berbagai upaya yang dilakukan polisi untuk penyelidikan awal dan berbagai pernyataan yang disampaikan otoritas terkait. Perspektif awal Anda tentang kasus ini gimana? Ya, pertama tentu saya juga mengucapkan berduka ya dan mengharapkan kesembuhan segera dari para korban, kembali bisa ke rumah dan berkumpul dengan keluarga. Ya, saya bisa bayangkan keluarga tentu akan kaget sekali dengan situasi ini dan mungkin ada yang shock. Maka moga-moga segera bisa sembuh dan kembali ke rumah seperti sedia kala dan bisa kembali sekolah. Yang kedua, tentu sebagai pengamat saya memang agak bingung nih kalau memang ini adalah aksi peledakan dan itu dikaitkan dengan teror, maka sama sekali berbeda dari pola. Ya. Jadi kita dalam pengamatan terkait dengan teror itu tentu ada pola ya, ada profil yang dari situ kita lalu bisa melihat kemungkinan siapa pelakunya, kemungkinan apa motifnya, dan apa tujuannya. Dan itu kemudian dilihat dari segi jenis ledakannya, siapa yang menjadi korban, momen yang diambil dalam rangka peledakan, ya, di mana terjadi peledakan. Itu semua dikombinasikan untuk kemudian menghasilkan satu kesimpulan bahwa pelakunya adalah si A, lalu motifnya B, tujuannya si C, dan seterusnya. Nah, ketika kemudian dalam hal ini dari segi lokasi saja, yakni lokasi sekolah ya, dan juga kemudian lalu menimpa para siswa SLTA pada saat ibadah pula, ya terus terang ini memang di luar dari pola yang ada. Jangan-jangan kemudian lalu saya segera berpikir liar, jangan-jangan memang polanya adalah tanpa pola, begitu ya. Dengan kata lain, ada satu pola baru yang hendak diambil oleh kelompok mana, begitu ya, untuk kemudian lalu membuat orang untuk sementara bingung, dan kemudian kelompok itu lalu keluar dengan pola ini sebagai pola awal dari dirinya, untuk kemudian dilakukan pada saat-saat yang lain. Jadi kalau memang betul begitu ya saya kira itu betul adalah satu hal yang mengagetkan, mengejutkan di Indonesia. Mungkin itu untuk sementara itu dulu, Mas. Dengan pola ada beberapa pihak yang menilai bahwa ini aksi lone wolf, kemudian mengambil lokasi yang seharusnya jadi zona aman bagi anak-anak dan ternyata peristiwanya sampai memicu korban luka sebanyak ini. Hal apa yang dirasa masih ganjil di mata Anda? Yang pertama tentu harus juga di-establish apakah betul ini lone wolf ya. Dengan kata lain memang orang yang beraksi sendiri. Tentu lone wolf itu tidak hanya bicara soal orangnya loh, tapi juga soal bomnya apa, ya, bahan peledaknya apa. Demikian juga kalau kita bicara mengenai bahan peledaknya itu lalu di mana dia, karena lone wolf juga pada dasarnya ingin selamat tuh, ingin bisa mengulangi lagi perbuatannya, bahkan juga ingin menikmati melihat hasil perbuatannya. Makanya kemudian lalu juga ada semacam asosiasi antara lone wolf dengan orang-orang yang komputer freak ya, orang-orang yang memang jago komputer, di mana kemudian dia bisa mengamati ya dan merasa puas dengan peledakannya. Nah, apakah yang terlihat di beberapa foto yang beredar itu adalah pelakunya? Ya, dengan kata lain dia lalu menjadi korban dari perbuatannya. Dengan kata lain memang kan ketika mau menegakkan satu semacam diagnosa lah bahwa ini adalah kerjaan dari lone wolf. Demikian. Kalau melihat kadar ledakan dan efek yang ditimbulkan di masjid sekolah sedemikian, Anda menilai bahwa ini aksi yang dilakukan oleh seorang amatir atau justru ya memang sudah terencana, dia sudah mempelajari ini sejak lama? Saya bisa bayangkan kalau ini adalah peledak dengan daya ledak tinggi, maka ya dengan saya ingin mengatakan begini, mohon maaf ini, kemungkinan dari 50 orang itu semuanya akan tewas semua tuh. Nah, kalau lihat dari kabar kan itu tidak ada tewas. Dengan kata lain lukanya luka dangkal semua. Ini sekali lagi ini hanya pendapat sederhana saja gitu ya. Tadi saya mendengar bahwa memang ada yang masuk dalam
dalam IGD dengan zona merah, dengan kata lain perlu ada pembedahan, ada yang zona biru dan seterusnya, kalaupun zona merah, saya menduga bahwa sedang dibedah untuk mengambil sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, dengan kata lain tidak Prof. Adrian, mengakibatkan korban. sorry Prof. Adrian, sorry saya potong dulu. Tadi sempat terjeda karena sinyal kita. Sorry Prof. Adrian, mungkin boleh diulang lagi? Ya, jadi saya menduga bahwa kalau ini adalah satu akibat dari bahan peledak dengan daya ledak tinggi, maka saya menduga bahwa korban yang 55 orang itu tentu sudah jauh lebih berat dari sisi lukanya, bahkan mungkin ada yang meninggal dunia. Nah, tadi memang saya menduga bahwa tadi mendengar ada yang dibawa ke IGD dan ada yang tidak semuanya masuk dalam zona merah, ada yang zona biru dan seterusnya. Dengan kata lain, lukanya luka yang ringan saja, luka di permukaan saja. Kalaupun misalnya ada yang di zona merah, maka saya duga lebih kepada karena ada benda masuk ke dalam tubuhnya, ya, sehingga lalu perlu ada pembedahan ketimbang sebagai sesuatu yang membahayakan nyawa dari yang bersangkutan. Moga-moga begitu ya, gitu Mbak. Dengan ada bukti senjata mainan di TKP, bisakah kita kemudian mendalami maksud, motif, dan tujuan dari munculnya aksi ini di dalam kompleks sekolah ini, Prof. Adrian? Itu juga hal yang menarik ya, apalagi kalau kita membaca, saya dikirimi foto senjata itu dengan tulisan-tulisan ya, di mana tulisan itu misalnya salah satunya ada nama seorang pelaku penembakan massal di negara lain ya, yang kemudian lalu ditulis di situ. Itu maksudnya apa ya? Apa memang dia si pelaku itu mengidentikan dirinya dengan orang itu misalnya, atau yang lain? Demikian juga misalnya ada tulisan-tulisan dengan bahasa Inggris ya, itu maknanya apa? Jadi saya kira memang kita perlu lihat dulu siapa pelaku ini, kenapa dia memilih kata-kata itu dalam rangka senjata itu. Demikian juga mengapa memasukkan senjata mainan dalam lingkungan sekolah. Ini tentu hal yang menarik ya, yang saya pribadi tidak bisa menafsirkannya sekarang karena nanti mungkin akan terlalu kasar. Gitu Mas. Tentu yang kita harapkan adalah kejelasan lagi ya dari polisi, dari pengusutan kasus ini, maksud, tujuan, motif, dan lain-lain itu. Cuman kalau membaca peristiwa ini, pikiran awam ya Prof, ngerasanya nggak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa tujuan, tanpa alasan. Dan tidak mungkin dalam tindakan acak yang dia ambil, terutama mengambil TKP berada di sekolah, nggak mungkin tanpa tujuan. Nah, rasa Anda ini bakal jadi tricky untuk mendalami motif itu oleh penyelidikannya dalam penyelidikannya oleh polisi, atau malah akan tricky di beberapa aspek? Ya, jadi jangan selalu juga, saya setuju tadi dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wamenko Polkam, bahwa jangan cepat-cepat langsung ke teror, dalam arti bahwa itu dilakukan oleh organisasi teroris yang melakukan kekerasan dengan motif politik. Jadi jangan lupa loh, bahwa yang membedakan antara kekerasan dengan teror adalah adanya motif politik. Mungkin ini hanya soal kekerasan, di mana mungkin dalam hal ini juga motifnya adalah motif non kekerasan. Dengan kata lain, motif yang bisa saja itu terjadi terkait dengan orang yang marah, orang yang emosi, orang yang sakit hati, di mana lebih berada pada level kriminalitas ya, sehingga lalu kemudian kita kenakan pidana umum ketimbang kita kenakan pidana terorisme. Jadi kita beranjak dulu saja pada terjadi kekerasan, dan kelihatannya bahwa kekerasan itu agak jauh ya dari sesuatu yang bernuansa politik, sehingga kemudian kita bisa pakai label yakni bahwa itu adalah serangan teror ya. Kalau misalnya betul bahwa itu adalah teror, kenapa di sekolah, kenapa mainan, itu kan juga sesuatu hal yang menjadi menarik. Pun juga misalnya ledakan, sekali lagi ledakan juga tidak harus terkait dengan teror. Ada saja kemungkinan ledakan itu terkait dengan misalnya kimia yang mungkin saja ada di sekolah tersebut terkait dengan misalnya lab kimia. Ini saya duga-duga saja ya, jangan dianggap sebagai bahwa itu adalah yang terjadi gitu ya. Demikian juga misalnya dalam rangka bom molotov, itu kan satu dalam tanda kutip senjata yang dibuat entah untuk apa, dengan teknologi yang rendah, dengan teknologi yang mudah sekali ya, dengan cara yang mudah. Mungkin sekali lalu kemudian karena terlalu panas atau juga sudah keburu tersulut gitu ya, sehingga kemudian lalu meledak.
botolnya pecah dan itu yang kemudian mengena pada siswa-siswa yang sedang beribadah. Mungkin begitu sehingga kemudian sekali lagi betul juga ya bahwa kita tidak perlu harus mengaitkan dengan konteks secara politik sebagaimana kita kenal yang diurus oleh teman-teman Densus dan BNPT. Begitu. Sederhananya kalau kemudian kita ambil dari segi kejiwaan juga, Prof, apakah dengan segitu marahnya pada sosok atau peristiwa tertentu maka kemudian ada tindakan sedemikian mengambil lokasi TKP di sekolah, ini menurut Anda menyasar pada sebatas pada tempat atau pada sosok atau pada profil atau pada apa nih? Ya tadi saya dibisiki teman ini bahwa kelihatannya ini soal anak sekolah ini, ya anak sekolah yang marah, yang kesel dengan teman-temannya dan kemudian lalu melakukan satu tindakan yang tidak proporsional ya gitu ya. Nah kalau itu benar maka ya ada benarnya juga. Mengapa? Karena kalau memang itu dilakukan oleh anak sekolah, dia mengambil tempat di sekolah sebagai tempat yang memang dia kenal ya, dan dia juga punya ekosistem di situ. Circle-nya juga circle sekolah, maka ketika kemudian dia mengalami situasi tidak senang, marah, emosi terkait dengan situasi yang dialaminya, maka wajar kalau kemudian sumbernya juga di situ juga. Kita akan coba elaborasi soal itu, terutama bagaimana laporan terbaru kita akan tinjau di beberapa titik. Kita jeda sebentar untuk dengarkan kumandang azan maghrib. Tetap bersama